Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Akirul Hizami dengan NIM F108121062 dari kelas 1B reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi permasalahan pendidikan Indonesia dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bu Dioti Aulia Fildagasya, SPD MPD, dengan topik utama dalam presentasi kali ini yaitu bagaimana sistem pendidikan Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia itu apa saja? Faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir, bagaimana sih solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia? Baiklah, sebelum kita memasuki materi inti, marilah kita mengetahui apa sih itu pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri? Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu terdapat dua jalur, yaitu pendidikan jalur sekolah dan juga pendidikan jalur luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Nah, jenis pendidikan dalam jalur sekolah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan keakademik, dan yang terakhir yaitu pendidikan profesional. Semua pendidikan ini seperti yang kita tahu terbagi lagi menjadi 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu pendidikan Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang masih terbilang rendah. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang mendukung kualitas SDM suatu negara. Nah, berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa tingkat SDM Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan beberapa negara Asia lainnya. Problematika rendahnya mutu SDM ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro, antara lain dari laporan The Global Competitiveness Report 2008 hingga 2009 dari World Economic Forum yang menempatkan Indonesia pada peringkat 55 dari 134 negara dalam hal pencapaian Competitiveness Index. Hasil penelitian United Nations for Development Program di dalam Human Development Report 2007 atau 2008 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-107 dari 155 negara dalam hal pencapaian Human Development Index. Nah, seperti yang kita lihat dalam PPT, Indonesia masih berada di tingkat yang di sini. Nah, masih jauh dari Malaysia, bahkan masih tertinggal jauh dari Malaysia yang sudah menempati dalam kategori very high, lebih dari 0,800. Keterampilan atau skill dari sumber daya manusia Indonesia menempati peringkat keempat di antara negara-negara di Asia Tenggara. Hal tersebut berdasarkan salah satu pilar penilaian dalam Indeks Daya Saing Global yang dirilis oleh World Economic Forum pada 2018. Yang seperti saya bilang tadi, bahkan Indonesia masih tertinggal cukup jauh daripada Malaysia. Nah, dilihat dari data-data dan indikatornya seperti saya sebutkan tadi, berdasarkan standar internasional yang dilihat dari hasil studi internasional seperti PIMSS, PISA, dan PIRLS, terdapat suatu pertanyaan besar. Apa yang salah dari sistem pendidikan Indonesia? Apa sih permasalahannya dan bagaimana cara solusi kita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan pendidikan di Indonesia itu umumnya terbagi menjadi 3, yaitu kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kompetensi pendidik, dan yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan yang masih rendah. Nah, kurangnya pemerataan pendidikan itu sangat berhubungan erat dengan wilayah. Indonesia adalah wilayah yang besar, apalagi berbentuk kepulauan, merupakan suatu faktor terpenting dalam permasalahan kurangnya pemerataan pendidikan ini. Permasalahan ini dapat terjadi dengan kemungkinan kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam kebijakan mengembangkan pendidikan, apalagi pada daerah terpencil yang komunikasi dan juga transportasinya itu masih terbatas.
Nah, permasalahan ini juga dapat terjadi karena ketidakmampuan lembaga untuk mengkoordinir dalam proses pendidikan tersebut. Namun tidak meratanya pendidikan juga memiliki beberapa faktor penyebab seperti perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan, sebaran sekolah tidak merata, nilai masuk ke sekolah dengan standar yang tinggi, dan yang terakhir yaitu rayonisasi. Namun dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling menonjol atau yang paling mencolok itu adalah faktor ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi seseorang, maka semakin kecil kesempatan orang tersebut untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan juga berkualitas. Nah, yang kedua yaitu kurangnya kompetensi pendidik. Tenaga pendidik yang kompeten merupakan suatu modal utama dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Maka dari itulah seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang bagus dan juga mumpuni. Namun di zaman sekarang, kompetensi seorang guru itu masih banyak dipertanyakan. Kompetensi dalam mendesain media pembelajaran, penelitian, dan juga penggunaan bahasa asing. Di mana di era globalisasi seperti sekarang itu sangatlah penting. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kompetensi guru itu terbagi di 4, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan yang terakhir itu sosial. Masing-masing kompetensi itu memiliki komponen-komponen yang harus dikuasai oleh seorang guru dengan baik. Misalnya kompetensi pedagogik yang berbicara tentang kemampuan guru merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Namun ada satu aspek penting dalam kompetensi pedagogik yang terlupakan, yaitu kegiatan merencanakan. Guru harus mampu menyesuaikan kemampuan para peserta didik dengan rencana yang telah dibuat. Satu fakta lain yang kita ketahui yaitu guru cenderung untuk mengajar dengan metode pembelajaran yang monoton dan juga membosankan, hingga membuat peserta didik itu merasa bosan, jenuh, dan juga kurang mampu untuk menerima hasil pembelajaran yang telah disampaikan itu. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan yang rendah. Nah, efisiensi pendidikan adalah di mana pelaksanaan proses pendidikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya seperti waktu, tenaga, ataupun biaya tepat dengan sasaran dengan menghasilkan lulusan profit yang optimal. Dengan angka pengangguran Indonesia yang tinggi ini menunjukkan bahwa efisiensi pendidikan Indonesia masih rendah. Nah, selanjutnya, pendidikan efektif adalah pendidikan yang dimana hasil yang didapatkan dari penyelenggaraan pendidikan tersebut sesuai dengan rencana atau program. Jika rencana belajar yang dibuat oleh para tenaga pendidik tidak terlaksana dengan baik, maka ini akan menyebabkan ketidakefektifan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan Indonesia. Ada perkembangan iptek, laju pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk, aspirasi masyarakat, arus globalisasi, dan yang terakhir yaitu persoalan karakter. Nah, faktor penyebab permasalahan pendidikan Indonesia yang perkembangan iptek itu karena berkaitan erat dengan zaman sekarang ya, di mana teknologi itu semakin canggih, di mana semakin canggih suatu teknologi, maka itu juga mempengaruhi struktur sosial lainnya, seperti gimana kita sebagai seorang guru untuk merencanakan media pembelajaran yang baik, yang menyenangkan dengan teknologi yang ada. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini berkaitan dengan jumlah kebutuhan akan pendidikan yang semakin meningkat, kebutuhan akan tenaga pendidik, dan yang dimana kebutuhan tersebut juga harus kita seimbangkan dengan dana, di mana di saat ini Indonesia masih kekurangan hal tersebut. Nah, selanjutnya penyebaran penduduk yang tidak merata itu juga menyusahkan, juga menimbulkan permasalahan dalam pendidikan Indonesia. Kemudian ada aspirasi masyarakat, ada globalisasi, dan yang terakhir yaitu persoalan karakter. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu perombakan penyeluruh pada sistem pendidikan. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas dan sarana lengkap. Yang ketiga membekali peserta didik dengan kemampuan beradaptasi pada teknologi. Dan yang selanjutnya menambah kebijakan untuk kompetensi dan kemampuan pendidik ataupun calon pendidik. Dan yang terakhir yaitu memberi pelatihan khusus pada calon pendidik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan quote dari salah seorang tokoh yang terkenal, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.